A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin li iqamatid dini wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa antas samiul alim wa antal ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan, mengatakan, menyampaikan sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang berbahagia, wabil khusus santri santriyah yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah semua kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas kajian kita, yaitu tentang akhlak bermedia sosial. Nah, hari ini tentu kita sudah memaklumi siapapun masyarakat, siapapun umat jamaah, pasti hari ini sudah disentuh oleh dunia teknologi informasi yang kita kenal dengan media sosial. Dan kita mencoba melihat rambu-rambu dari Rasulullah, bagaimana kita menyikapi teknologi informasi ini hari ini yang telah berseliweran, yang telah menguasai jagat raya, yaitu dunia maya kita di seluruh dunia. Sehingga hari ini tidak ada lagi orang yang dipisahkan oleh negara, oleh budaya, oleh agama, suku, warna kulit. Setiap hari kita bisa berhubungan dengan semua orang, dengan semua manusia di muka bumi Allah yang kita banggakan ini. Untuk itu, sebelum kita mengkaji akhlak Rasulullah yang berkenaan dengan bagaimana bermedia sosial ini, mari kita lantunkan selawat kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasa aja, agar kita mendapatkan wasilah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini, dan nanti di akhirat, di mana tidak ada pertolongan satu makhluk pun kecuali syafaat Rasulullah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, para ustadz dan ustazah. Mari kita memulai selawat ini yang biasa kita bacakan, yaitu marhaban ya Nabi salam alaika. Allahumma shalli wa sallim. Marhaban ya Nabi salam alaika. Marhaban ya Rasul salam alaika. Marhaban ya Habib
salam alaika, marhaban salawatullah alaika, marhaban ya Nabi, salam alaika, marhaban ya Rasul, salam alaika, marhaban ya Habib, salam alaika, marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaih, salawatullah alaih, wa yanalul barakah kullu man shalla alaih, kullu man shalla alaih. Marhaban ya Nabi, salam alaika, marhaban ya Rasul, salam alaika, marhaban ya Habib, salam alaika, marhaban salawatullah alaika. Sallu alaihi, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik sallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ustadz, tuan guru, anak-anakku yang berbahagia, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bahwasanya kita mengangkat tema yang tentu sudah lazim kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu tentang akhlak bermedia sosial. Kita berangkat dari pertanyaan, mengapa manusia bermedia sosial? Atau juga dalam kata lain berkomunikasi dengan menggunakan Android, menggunakan smartphone atau HP cerdasnya, menggunakan teknologi informasi atau juga dikenal dengan teknologi digital yang serba mengandalkan jaringan, serba mengandalkan elektrik, dan juga serba mengandalkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan setiap saat. Ada 3 hal di dalam pandangan filsafat komunikasi mengapa orang membutuhkan komunikasi wabil khusus melalui media sosial itu. Pertama adalah karena manusia kita ingin hidup. Kita ingin hidup. Maka itu orang perlu adanya komunikasi dengan orang lain. Kalau misalnya kita nyeberang Sungai Batanghari, tiba-tiba perahunya tenggelam. Di dalam perahu itu ada yang tidak bisa berenang misalnya. Nah, kita tidak ada yang pasrah saja ketika perahunya karam. Kita tidak pasrah begitu saja mengendap di dalam air. Tapi kita pasti menggapai-gapai. Tangan menggapai, kaki menggapai, tubuh menggapai. Itu tandanya apa? Setiap kita ingin hidup, bertahan hidup, dan juga melangsungkan kehidupan kita. Maka itu manusia perlu melakukan hubungan dengan media sosial ini di dalam kehidupannya. Tidak dapat dibayangkan kalau ada seseorang yang hidup sendirian tanpa manusia lainnya. Tidak mungkin itu bisa hidup. Karena kita ini dikatakan dalam teori Darwin itu adalah Homo sapien. Homo sapien itu adalah makhluk yang cerdas, makhluk yang mengandalkan pikiran, makhluk yang mengandalkan hati. Kapan pikiran itu akan berkembang?
menjadi orang cerdas kalau dia tidak berhubungan dengan makhluk lainnya? Kapan dia menggunakan hati kalau dia tidak berhubungan dengan makhluk lainnya? Maka itu kesendirian itu adalah kesepian. Kesepian itu adalah kesedihan. Kesedihan itu adalah kita kehilangan makna kehidupan. Itu kata filosof ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah sendirian. Kecuali kalau malam hari sendiri kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita beribadah di malam hari, membaca Al-Qur'an, berzikir, di tengah makhluk-makhluk lainnya tertidur lelap, kita bangun, bangkit, kita bermunajat, berkomunikasi melalui media sosial yang canggih dengan jaringan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prinsipnya tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian tanpa ada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka itu kalau ada dalam suasana kesendirian, yang paling gak tahan sendiri itu bapak-bapak. Ya, kalau ibu-ibu masih bisa bertahan ya. Tapi kalau bapak-bapak gak telap, Bu. Kenapa? Dia butuh teman ngobrol. Nah, kayak Pak Nas kita nanti tanggal 6 misalnya. Ya. Itu wujud dari bahwa kita ini makhluk komunikasi. Tidak telap dewean, tidak ada minta lain-lain tidak ada kebutuhan lain-lain tidak. Tapi butuh komunikasi, itu yang paling tinggi kebutuhan seorang manusia, wabil khusus bapak-bapak gitu. Maka kalau bapak-bapak itu sampai hitungan 40 hari dia mulai mikir itu, siapa ganti ngobrol lagi gitu. Kalau ibu-ibu sampai 4 tahun masih tahan ya kadang-kadang. Kalau bapak 4 bulan biasanya takluk itu. Tapi 14 termasuk tahan lah dia. Bisa bertahan dalam kesendirian gitu kan. Luar biasa itu ya. Patut dikasih penghargaan itu. Bisa bertahan sudah sekian tahun. Ya luar biasa itu ya. Kita doakan beliau, ini adalah perjalanan pelaminan yang terakhir. Ya. Jangan nambah lagi seko. Ini terakhir lah ya. Kita doakan. Oh itu ya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, mengapa manusia itu berkomunikasi dengan media sosial? Yang kedua, dalam pandangan filsafat komunikasi, manusia itu ingin hidupnya bermakna, dihargai orang lain, dihormati orang lain, dimuliakan orang lain, disanjung orang lain, diterima oleh orang lain. Maka itu kita kadang konflik dengan satu orang itu sudah membuat kita susah tidur ya. Konflik dengan seseorang membuat kita sudah susah makan gitu. Artinya apa? Dalam komunikasi itu satu saja musuh kita itu sudah banyak sebenarnya dibandingkan dengan 1000 teman. Nah, itu filsafat komunikasi mengatakan begitu. Jadi seorang saja kita konflik dengan tetangga, dengan orang lain, pasti ada gelisah dalam dirinya itu. Karena fitrah kita ini Bapak Ibu pengen hidup berdampingan, harmonis, dan saling damai dengan lingkungan kita, dengan manusia lainnya gitu. Jadi kalau ada manusia yang sanggup tiap hari konflik, berkelahi, bercekak, wah itu luar biasa itu. Lah jadi manusia tebal muka itu. Ya, istilah dalam psikologi namanya thick black. Black itu hitam. Hitam itu, thick itu tebal. Jadi sudahlah tebal muka, hitam pula mukanya. Itu dibilang begitu dalam psikologi. Sudahlah mukanya hitam dan tebal pula gitu. Itu orang tebal muka itu istilahnya, thick black.
Jadi sudahlah tebal, hitam pula itu. Jadi dia tidak lagi punya malu, sehingga dengan siapapun setiap hari selalu menebarkan berbagai konflik, berbagai perpecahan, berbagai hal yang menyakitkan orang lain. Nah, itu kadang-kadang menjadi sebuah karakter Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ngomong nyelkit, nyakitkan orang, tidak senang dia. Tidak ngomong mengecewakan orang, tidak puas dia. Ada karakter seperti itu. Dan dalam psikologi itu dikenal dengan orang tebal muko, kalau bahasa kita itu. Thick black ya. Sudahlah tebal, sudah itu hitam pula gitu. Nah, itulah gambaran orang yang tidak punya malu gitu. Tapi fitrah kita Bapak Ibu sekalian, kita ingin selalu bermakna dalam hidup ini. Ingin diterima oleh orang lain. Ingin kita bisa bersama-sama di tengah kelompok, tetangga, lingkungan. Maka itu kalau dapat kita bayangkan, kalau ada orang yang nggak bisa masuk ke dalam kelompok, tidak bersatu dalam kelompok, dalam jamaah, ini perlu dipertanyakan kepribadiannya gitu. Boleh jadi pribadinya terpecah belah, boleh jadi pribadinya adalah bukan manusia normal biasa, atau juga pribadinya itu adalah yang tadi tebal muko. Jadi kalau ada orang yang hidup bertetangga, bermasyarakat, tapi tidak bergabung dengan orang, ini 3 hal itu faktornya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan bersilaturahim. Kita dianjurkan berada dalam satu komunitas kelompok untuk menjaga agar komunikasi itu berjalan dengan baik dan kita selalu mendapat tempat saling menghormati, menghargai siapapun orang lain di lingkungan kita. Yang ketiga, filsafat komunikasi mengatakan manusia itu selalu ingin berkembang, ingin bersosialisasi. Maka itu kalau ada orang yang nutup diri, ngurung diri di rumah, tidak mau bergabung dengan orang lain, ini ada kelainan Bapak Ibu sekalian. Apalagi dengan orang takut gitu, kayak kuro-kuro. Giliran ada orang, dia nutup kepalanya, menyembunyikan diri. Giliran orang kosong, tidak ada, kepalanya nongol. Itu kuro-kuro itu. Adakah yang seperti ini? Ada. Padahal fitrah manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Artinya selalu ingin bergabung dengan orang lain, dan dia adalah makhluk yang berkembang. Arti dari kelemahan pada kekuatan, kebodohan pada kecerdasan, dari tidak berkualitas tak berdaya menjadi potensial. Selalu begitu manusia itu. Selalu ingin lebih baik dan lebih bermakna di dalam kehidupan. Nah, inilah mengapa kita selalu membutuhkan komunikasi itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mau, tidak ingin hidup, itu dipertanyakan kemanusiaannya. Ada yang tidak ingin hidupnya bermakna, mulia, dihormati, apalagi di sisi Allah, itu juga perlu dipertanyakan keberadaannya. Dan kalau ada manusia tidak mau bersosialisasi, berkumpul dengan orang, dengan kelompok, dengan keluarga, ini juga perlu dipertanyakan tentang kepribadian orang-orang seperti ini. Dikatakan dalam psikologi adalah orang-orang yang split. Split itu pribadi-pribadi terbelah, pribadi-pribadi terasing, pribadi-pribadi yang alienasi ya, yang memisahkan diri dari komunitasnya, dan itu dipertanyakan kemanusiaan. Apa Ibu sekalian, apa konsep media sosial itu? Adalah alat komunikasi yang berupa jaringan. Jaringan itu apa? Web. Web itu namanya jaringan. Ada juga link, itu jaringan juga. Ada juga situs. Situs itu program-programnya. Ada juga yang namanya yang dikenal dengan internet. Nah, media sosial gunanya adalah difungsikan untuk siapa saja, bagi orang per orang, untuk berkomunikasi dengan orang lainnya, atau juga orang dengan mesin. Itu digunakan media sosial itu.
yang adanya di dunia maya. Jadi komunikasi kita itu bisa antar manusia, bisa antar mesin atau melalui teknologi. Maka itu kita mengenal bahwa dengan media sosial ini sudah berlangsung atau terjadi lintas segalanya. Lintas manusia, lintas budaya, lintas etnis, lintas agama, lintas suku, dan lintas antar bangsa. Jadi setiap hari kita bisa mengunjungi Amerika, mengunjungi teman-teman kita di Eropa, di Cina, di Jepang misalnya gitu. Tidak perlu kita datang ke sana secara fisik, tapi kita dengan media sosial bisa menghadirkan diri kita dimanapun di seluruh dunia. Nah, itulah hari ini yang dikenal dengan adanya web atau jaringan-jaringan yang dibangun dalam teknologi informasi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menggunakan media sosial ini yang lebih efektif dan bermanfaat dalam kehidupan kita, inilah yang dituntut atau diminta di dalam kita berkomunikasi dalam dunia media sosial ini atau menggunakan teknologi informasi yang berada di dunia maya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Islam memandang tentang media sosial ini gitu. Pertama, saya ingin menyampaikan pandangan dari para sufi yang ahli tarekoh, demikian juga mereka ahli filosof pemikiran-pemikiran keislaman. Di antaranya saya munculkan dari kitab-kitab seperti misalnya Sama'il Muhammadiyah dari Imam At-Tirmizi, ini berupa ayat-ayat dan hadis. Demikian juga kitabnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Ini juga kita bisa temukan bagaimana berkomunikasi di sini dengan baik dan benar. Kemudian juga dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, ini juga memberikan rambu-rambu kepada kita. Dan terakhir saya menggunakan yaitu risalahnya Qusairi, kitabnya Qusairi. Ada 4 kitab yang saya coba rangkum di dalam komunikasi yang baik dan benar itu, yang dianjurkan kita di dalam bermedia sosial. Jadi komunikasi media sosial ini agak beda dengan komunikasi biasa. Alat komunikasi yang langsung dengan komunikasi media sosial. Mereka menyimpulkan dari sekian banyak pandangan dari para sufi ini, saya rangkum dalam beberapa hal. Pertama, dalam berkomunikasi di media sosial ini kita diminta menjaga lisan kita. Lisan yang kita sampaikan itu mencerminkan karakter kita. Kadang ada yang tampil di sana bahasanya seronok, yang tidak karuan, ya, yang memuat tentang apakah bahasa-bahasa jok-jok yang jelek, yang berbau porno, berbau konflik dan sebagainya. Nah, itu diminta oleh mereka bagaimana pandangan sufi menjaga komunikasi di media sosial ini, menjaga lisan kita. Maka itu ketika kita berkomunikasi, pilihlah kata-kata yang terbaik, kata mereka. Pilih kata-kata yang terpilih, yang enak dibaca orang, yang enak dinikmati orang. Dan tidak perlu panjang-panjang, itu berhalaman-halaman. Lisan yang kita tulis itu, kadang-kadang ada yang menyampaikan pesan sampai 1000 kata gitu. Padahal dalam komunikasi itu yang dibaca orang biasanya hanya alinea pertama, kalimat pembuka. Jadi kita tidak perlu menghabiskan lisan kita dalam bentuk tulisan itu berpanjang-panjang, kemudian mutar-mutar kayak pesawat mau turun, sampai orang nggak ngerti gitu. Padahal cuma beberapa baris pertama saja yang dipahami orang, dimengerti orang gitu. Nah, maka itu di sini perlu juga komunikasi dengan cerdas, memilih kata yang tidak banyak, tidak boros. Ini disarankan pada kita. Kemudian juga menjaga pikiran yang baik. Pikiran yang baik akan keluar dalam tulisan juga yang baik dan indah. Pikiran yang jorok dan kotor juga akan keluar dalam komunikasi kita dalam tertulis yang kotor dan jelek.
Maka itu jaga lisan kita, jaga pikiran kita. Kemudian juga kita diminta menjaga hati kita dengan menjaga niat agar juga terjaga dengan baik, tidak menebarkan niat yang buruk. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, menurut mereka jaga niat kita, yaitu menyampaikan pesan yang ahsan, yang tadi dikatakan oleh ayat itu, ahsan yang baik dan benar. Kan seringkali kita dapat brosik, dapat kiriman tanpa kita baca lagi, tanpa kita pahami, tanpa kita hayati, langsung kita forward lagi, kita kirim ke orang lain. Padahal boleh jadi pesan itu penuh kebohongan, boleh jadi pesan itu adalah provokasi untuk menghasut dan sebagainya, atau juga pesan itu sifatnya prasangka. Nah, maka itu ini diingatkan betul ketika kita menyampaikan pesan, maka jaga niat kita bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah pesan yang memang lahir dari hati yang suci dan muka serta pikiran kita yang jernih, agar pesan kita sampaikan juga mengandung sebagai amal soleh kita menyampaikan pesan-pesan kebenaran dan kebaikan pada manusia lainnya. Kemudian juga menghindari perkataan yang buruk, prasangka, apalagi yang bersifat fitnah yang dapat merugikan orang lain, yang fitnah itu dapat menjadi pembunuh bagi orang lain, lebih keji dan kejam dari ketika seorang membunuhnya secara fisik. Jadi fitnah itu walaupun bukan fisik yang kena, tapi non fisik, yang lukanya itu bisa selamanya gitu. Nah, maka itu hati-hati dengan fitnah, dan itu sangat buruk, sangat dimurkai Allah dalam pandangan akhlak Islam kita. Ini juga dijaga, jangan sampai pesan-pesan yang kita sampaikan ternyata memuat berita yang sifatnya fitnah. Kalau bahasa hari itu apa? Hoax lah ya, hoax. Karena hari ini banyak sekali orang yang mengambil profesi sebagai buzzer. Buzzer itu kerjanya apa? Dari pagi sampai pagi lagi itu membuat fitnah. Nah, jadi buzzer itu sekarang lah menjadi profesi. Jadi mulai dari 10 tahun yang silam sampai hari ini masih ada buzzer-buzzer itu dipelihara oleh kelompok atau orang tertentu dalam rangka membuat pencitraan untuk dirinya, kemudian difitnahlah orang lain, dibusuk-busukkanlah orang lain, ya, dibuatlah gelap mata pada orang lain, agar apa? Orang yang membayarnya tadi itu namanya bagus, baik di mata orang lain. Nah, biasa fitnah itu yang sifatnya pekerjaan buzzer itu yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan. Nah, itu kerja buzzer itu begitu. Maka itu kawasan mereka, ruang kerja mereka memang pada wilayah prasangka, fitnah dan adu domba. Atau kalau istilah virus itu virus gipa, yaitu gosip, intrik, fitnah dan adu domba. Itu gawainya itu. Jadi virus itu. Jadi mereka kerjanya setiap hari memproduksi virus-virus yang membuat orang konflik, membuat orang kehilangan percayaan, membuat orang kehilangan harga dirinya, kemuliaannya di mata orang lain. Itulah tugas buzzer setiap hari. Ya, sampai hari ini masih ada sisa-sisa itu. Apalagi kita baru saja selesai pilkada secara nasional, di mana-mana sama yang memerankan diri sebagai buzzer itu. Jadi kerja mereka adalah menebarkan virus gipa, gosip, intrik, fitnah dan adu domba. Dan ini dilarang di dalam Islam ketika kita melakukan media sosial ini. Kemudian kita juga diminta untuk mengatakan yang lemah lembut, yaitu tidak kasar, tidak menghina, mencaci maki di media sosial. Itu juga tuntunan yang diberikan oleh para sufi kita dalam kehidupan. Karena ketika kita melontarkan perkataan caci maki, penghinaan dan marah-marah di media sosial,
akan ketahuan karakter kita jeleknya gitu. Berarti itulah gambaran kita, kotornya hati kita, kumuhnya pikiran kita, dan comberannya lisan kita. Nah, ini akan ketahuan orang-orang yang berkarakter seperti itu di dunia media sosial. Kemudian menjaga etika komunikasi, saling menghormati, nggak rebutan, tapi saling menghargai. Teman juga punya bicara, punya ide, pemikiran, dan sebagainya. Lalu kita juga diminta yang paling penting adalah menghindari amarah emosional di dalam media sosial. Nah, ini juga menjadi tuntunan para sufi ketika kita melaksanakan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis banyak sekali yang memberikan panduan pada kita agar melakukan komunikasi dengan baik dan benar di media sosial ini, yaitu saya rangkum ada 7 aspek besar ya di dalam kehidupan kita. Apa diantaranya? Berkomunikasi secara jujur dan amanah. Jadi ketika kita menyampaikan pesan adalah pesan kejujuran, kebenaran. Yang benar katakan secara benar, yang salah katakan secara benar. Inilah doa kita yang kita pinjam, kita kutip dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Duhai Rabb, masukkan kami, jadikan lisan kami adalah kelompok dan lisan-lisan orang yang benar, secara benar, dan keluarkan kami ya Rabb dari orang-orang dan lisannya yang tidak benar atau salah secara benar. Jadi kita minta masukkan kelompok yang benar secara benar, dan minta juga pada Allah, keluarkan kami ya Allah dari kelompok orang yang salah, yang zalim, yang jahat, yang jahil secara benar. Inilah doa kita, meminjam doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agar kita dalam bicara, berbuat, berpikir, merasa semuanya berada dalam kebaikan dan kesolehan, sehingga apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita rasakan, dan kita perbuat dalam kehidupan menjadi amal soleh, jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, menjaga lisan, sama tadi ya, dengan perkataan yang benar, yang baik, yang lembut. Ketiga, menjaga kehormatan. Nah, di dalam media itu juga kita bisa menjatuhkan diri kita, membuka aib kita, menampilkan gambar-gambar kita yang senonoh, yang seronok, ya toh? Nah, dalam pandangan sufi itu ada dosa warisan. Jadi ada juga amal yang sifatnya warisan, amal jariah, ada juga dosa jariah. Contohnya tadi, kalau kita menyampaikan pesan-pesan, kata-kata yang berbau kebohongan, prasangka, fitnah, menghujat, mencaci maki, ghibah kepada orang lain, maka itu akan menjadi dosa-dosa warisan kita atau dosa jariah kita yang akan terus sambung menyambung. Selagi pesan itu dibaca orang, maka dosa jariahnya terus sambung menyambung. Demikian juga ketika posting gambar-gambar kita yang seronok, ya, buka kepala, buka dado, buka perut, buka lutut. Wah, bukan main, mau foto, sudah bersolek, mau foto, share, kirim. Itu jadi dosa-dosa jariah. Sepanjang postingan itu dinikmati orang, apalagi bergulir terus, itu sepanjang itulah dosa jariahnya akan terus mengalir, walaupun orangnya sudah mati. Jadi kalau Bapak Ibu ada terlanjur memposting foto-foto, pesan-pesan yang aneh, menyakiti, melukai, dan juga gambar-gambar yang tidak seronok itu pernah diposting, hanya kita yang bisa menghapus, tarik balik kalau perlu, buang kembali dari medsos yang sudah kita kirim, agar kita tidak terbebani dengan dosa-dosa jariah kita di dalam bermedia sosial.
Buka balik kalau ada yang lupa, mana tahu ya. Mungkin pernah Bapak Ibu tidak sadar membuka rambutnya yang baru disemir merah kayak simpai, posting. Atau sudah bermain pria misalnya dengan wajah yang sudah kuning atau coklat merah, posting. Padahal itu kan adalah menjadi bagian dari aurat wanita. Atau pakai baju baru dipasang, baju barunya rok silapan lagi, rok singkat berbelah di depan, diposting. Hati-hati, silakan ditarik kembali kalau itu pernah kita lakukan. Ya, kemudian lagi apa? Menghindari perbuatan tercela, kemudian komunikatif dan cerdas bermedia. Artinya komunikatif itu pesan kita didengar orang, pesan kita dibaca orang, pesan kita dinikmati orang. Tapi kalau pesan kita jadi sampah, itu menunjukkan kita berkomunikasi tidak secara komunikatif. Maka itu kalau pesan pendek saja, Bu. Cukup 3-4 baris tapi isinya masuk gitu. Kalau menurut Ustadz Ucai itu apa? Daripada dakwahnya panjang masuk separuh, enak dakwahnya pendek masuk galau gitu. Ya, Bu. Nah, gitu ya. Panjang tapi tidak ada yang masuk. Masuk dikit baik gitu. Mendingan dikit, pendek tapi masuk galau. Nah, itu lebih bermanfaat ya. Demikian juga yang lain-lain, senantiasa kita melakukan tabayun. Tabayun itu artinya ketika kita nerima postingan orang, kita cross check dulu, benar gak pesan itu, benar gak dakwah itu, benar gak berbagai berita yang disampaikan itu. Kita kan kadang jarang baca itu, atau namanya dalam agama tabayun, cross check dengan sumber-sumber yang akurat, dengan sumber-sumber yang jelas dan pasti. Nah, baru kita kalau sudah yakin itu benar dan baik, tidak menyakiti orang, tidak melukai, tidak mengecewakan, tidak sifatnya prasangka, tidak sifatnya fitnah, baru kita forward kembali, kita kirim kepada saudara kita, teman kita, atau kelompok-kelompok kita yang juga membutuhkan informasi-informasi yang penting tersebut. Ini beberapa hal yang perlu kita camkan. Nah, terakhir kita mencoba mempelajari dari aspek syar'inya, syariah dalam konteks ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat kami tangkap, kami pahami dari Al-Quran untuk memberikan penguatan dari pembahasan kita ini. Saya angkat 3 ayat saja. Pertama dari Hujurat 12, kedua Al-Isra 53, dan Al-Isra ayat 36. Hujurat 12 intinya adalah larangan kita oleh Allah mengolok-olok orang lain. Ini biasanya kerja ibu-ibu ini. Jadi surat ini bicaranya juga memang betul pada ibu-ibu. Mengolok-olok, ngejek-ngejek, dengan kata lain membuli. Dan ini ternyata kalau dalam sejarah ayat itu turunnya asbabun nuzulnya itu ceritanya wanita gitu. Jadi kalau ada nanti wanita lain tampil beda dikit, baru lipstik baru bela dipamer kemana-mana. Baru sendal baru sudah dibawa kemana-mana. Baru baju baru sudah diposting kemana-mana. Itu namanya mengolok-olok itu. Kalau bapak-bapak jarang dia mau begitu, Bu. Bapak pakai kopiah baru ditampil, dado gitu. Tidak mau bapak-bapak ngomong gitu. Ya. Tapi ada juga yang ngomong, baru istri baru, udah gagahnya bukan main, sombong bukan main, akhirnya ngejek panas. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diminta hujurat ini, yaitu larangan Allah mengolok-olok dan juga sama menjaga lisan kita, dan kita dilarang mencela dan memfitnah. Nanti Bapak Ibu baca dalam surah Hujurat ayat 12 ya. Nah, yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 53 yang kami bacakan tadi, yaitu kita menghindari kata-kata yang buruk, kemudian kita diperintah untuk berkata yang baik dan benar. Jadi tidak cukup baik saja, tapi benar juga gitu.
Kadang ada bahasa disampaikan dengan baik, ternyata barangnya nggak benar. Tapi kalau yang kita sampaikan benar, tentu dia baik. Nah, itu juga disampaikan yang benar secara benar. Kadang pesannya benar, informasinya benar, tapi disampaikan dengan cara yang tidak benar atau tidak baik, juga akan menjadi pesan itu tidak benar di telinga orang lain. Nah, jadi pada bagaimana pesan yang baik dan benar itu disampaikan juga dengan baik dan benar. Lalu sampaikan secara jujur. Lalu juga dilarang kita menyebarkan berita bohong, hoax, apalagi berita kebencian, permusuhan, dan menghasut orang lain sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik di antara mereka. Nah, yang ketiga adalah Al-Isra ayat 36, dilarang dalam komunikasi itu bermedia ini mencari dan menemukan, kita menemukan kebenaran, dilarang mencari-cari kesalahan aib orang lain, menebarkan berita bohong atau hoax. Kemudian kita dilarang mengikuti yang tidak kita tahu. Nah, kayak tadi posting itu. Sekarang kan banyak Bapak Ibu mubalih dadakan. Ya, dai-daiyah mudah dadakan. Entah apa pokoknya dikirim orang dia posting pula lagi. Kadang ada ayat, ada hadis, ayatnya salah, hadisnya salah, pesannya tidak benar, dia kirim. Pokok setiap pagi dia jadi mubalih galau gitu. Ada yang gitu ya. Karena ada yang memang suka menulis itu, tapi dikirim ke kita belum tentu ngerti. Ternyata Allah melarang kita melakukan posting, membicarakan, menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya, sesuatu yang kita tidak paham. Itu katakan tadi oleh Allah, tabayun. Tabayun itu selalu cross check kebenaran pesan-pesan yang kita terima dan akan disampaikan pada orang lain, agar nanti pesan itu kalau sudah disampaikan, nanti kalau salah balik ke kita nggak bisa meluruskan, kita tidak bisa membenarkan, karena kita bukan orang yang membuat pesan itu. Kita hanya melakukan posting. Nah, maka itu dalam pandangan Rasulullah itu ada istilahnya sharing sebelum sharing. Jadi berkomunikasilah sebelum berkomunikasi. Artinya apa? Kita berkomunikasi dengan diri kita dulu sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain, kita sudah siapkan komunikasi apa yang akan kita sampaikan. Secara pribadi kita menikmati tidak kalau pesan-pesan ini kita sampaikan? Secara pribadi kita tersinggung enggak kalau pesan ini kita sampaikan? Secara pribadi melukai diri kita enggak kalau pesan ini kita sampaikan? Kalau itu melukai, menyakiti, kemudian berita bohong, fitnah, ya enggak usah disampaikan. Jadi kata Rasulullah itu, balikkan ke diri kita dulu. Kalau pesan ini masuk ke diri kita ada dampaknya enggak? Kita menjadi stres, kita menjadi gundah gulana, menjadi resah gelisah. Jadi ukurannya begitu. Inilah diminta pada kita agar sebelum kita menyampaikan pesan, kita tanya pada diri kita dulu masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah bahan kita pada malam hari ini. Intinya bahwanya prinsip dalam bermedia sosial itu dalam pandangan akhlakul kalimah, agar kita menggunakan komunikasi dengan cerdas dan bijak, yang intinya kita tanya diri kita dulu sebelum kita menyampaikan pesan-pesan itu pada orang lain. Kalau bagi diri kita menyakitkan, melukai, jangan sampai itu diteruskan pada orang lain. Kontrol diri kita, baru kita kirim pada orang lain. Jadi sharing sebelum sharing. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.